wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara pemupukan menggunakan POC, air lindi, dan PSB yang kita mix menjadi satu. Sebelum kita praktekkan bagaimana cara melakukan pemupukannya, kita tampilkan dulu hasil daripada pemupukan dengan menggunakan POC, air lindi, dan PSB yang kita make menjadi satu. Jadi di kebun kami, Josgrap Lokasi 2, kami sudah beralih ke pemupukan full organik. Sudah tidak menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia pabrikan kembali. Jadi kita full menggunakan organik dan PSB serta POC air lindi yang kami gunakan. Berkait dengan cara pengaplikasian dan dosisnya nanti kita bahas setelah ini. Tapi kita tampilkan dulu hasil dari pemupukan yang kita lakukan. Seperti ini. Jadi tanaman sangat subur. Dan efek lain daripada penggunaan pupuk organik, tanaman tidak mudah terserang penyakit. Vigor pertumbuhannya, ini sudah kita lakukan nasal brick. Ini kita buat sistem rambatan trellis. Beberapa varian di greenhouse yang ini. Ini kita mulai dari Donetsky, kemudian itu ada Jupiter, ada Everest, ada Baikonur New, dan ada juga Ilaria. Untuk di greenhouse yang ini, kalau yang sini full Jupiter, tadinya di para-para kita rubah rambatannya menjadi sistem rambatan trellis. Ini trellis termudah yang bisa ditiru dengan biaya termurah. Cukup kita rebahkan seperti ini, lalu rambatan ke atasnya kita menggunakan benang nilon seperti ini. Ini cukup kuat untuk menopang tandan buah ketika nanti sudah kita lakukan pemangkasan pembuahan. Jadi seperti ini hasilnya. Tanaman sangat subur dan tidak mudah terserang penyakit. Daunnya lebar-lebar, lebar dan tebal, sangat hijau. Ini menandakan bahwa tanaman ini tercukupi unsur hara yang dibutuhkan. Ketika kita lakukan exotic juga sudah membawa bunga, kelihatan. Jadi ini unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini terpenuhi oleh pemupukan yang kita lakukan dengan menggunakan POC dan PSB, POC air lindi maksud saya ya. Hasilnya seperti ini. Oke, kita praktekkan cara pengoplosan PSB dan POC air lindi serta cara pengaplikasiannya pada pohon anggur yang kita tanam. Kita mulai. Ini sudah kita siapkan air lindi sebanyak 15 liter. Ember ini berisi air 15 liter ya. Ini air lindi. Jadi penggunaan air lindi yang saya lakukan, tidak saya lakukan penjemuran terlebih dahulu. Jadi langsung saya gunakan. Teman-teman boleh melakukan penjemuran lebih dahulu sebelum digunakan sampai terbentuk pigmen warna merah. Artinya ada bakteri fotosintesis yang tercampur dengan air lindi yang kita jemur. Tetapi ini air lindi ini langsung kita gunakan. Dan kita menggunakan perbandingan 1:15. Ini PSB yang kita buat sendiri atau fotosintetik bakteria. Jadi untuk teman-teman kemarin yang menanyakan cara pengaplikasian PSB itu dispray atau boleh dikocor. Bisa kedua-duanya. Tetapi untuk kali ini saya lakukan dengan pengocoran. Kita mix untuk menjadi satu dengan POC air lindi. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman anggur dalam setiap fasenya. Jadi POC air lindi ini mengandung unsur hara makro primer, makro sekunder, dan mikro esensial yang dibutuhkan oleh tanaman anggur dari tumbuh kembangnya. Dan ini pun sama, cuma ini mengandung selain NPK, pupuk makro primer maupun makro sekunder, ini mengandung asam amino, protein, dan lainnya. Sehingga dengan kita menyatukan dua jenis pupuk ini, kita berharap
kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan atau kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dapat tercukupi. Dan ini sangat murah sekali karena ini tidak beli, kita buat sendiri pupuk dua-duanya ini, air lindi dan PSB. Kita akan campurkan seperti ini. Ini 1500, kita akan gunakan 1000 cc atau 1000 mili atau 1 liter yang kita campur dengan air 15 liter. Seperti ini. Ini kita sisakan, jadi kita menggunakan 1 liter. Jadi air lindi yang tidak kita jemur bisa kita campur dengan PSB. Seperti ini. Ini jadinya langsung kita campurkan seperti ini. Biar tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita menggunakannya dengan perbandingan 1:15. Ini air 15 liter. Ini untuk fase vegetatif. Tapi untuk menunjang fase generatifnya, dosisnya kita menggunakan 1:10. Oke, seperti ini. Ini kita telah ambil 1 liter. Kita masukkan ke dalam ember berisi 15 liter. Seperti ini. Kita campurkan sampai merata. Oke. Lalu kita aplikasikan untuk 2 tanaman. Kali ini kita aplikasikan ke tanaman anggur yang kita tanam di planter bag seperti ini. Varian Oscar. Oke. Ini kita lakukan rutin seminggu sekali. Jadi kita sudah tidak menggunakan pupuk kimia lagi. Dengan cara ini berbudidaya anggur menjadi lebih hemat atau lebih murah karena kita tidak perlu membeli pupuk dan tanaman anggur kelangsungan hidup tanamannya menjadi lebih terjamin karena tidak mudah terserang penyakit dengan kita menggunakan pupuk organik seperti ini. Kelebihan lain, mikroba di dalam tanah tetap hidup. Media tidak menjadi keras. Kalau penggunaan pupuk kimia menyebabkan media ini menjadi keras jika kita gunakan terus-menerus, dan kelangsungan hidup tanaman biasanya sering bermasalah jika penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk organik. Jadi di kebun kami lokasi 2 ini sudah full organik untuk pemupukannya. Oke. Kita pindah ke sini. Jadi 15 liter ini saya gunakan untuk 2 pohon atau 2 tanaman. Ini kita lakukan seminggu sekali ya. Nggak ada overdosis kalau untuk pupuk organik seperti ini. Ini tanaman sangat subur meskipun dengan menggunakan pupuk organik. Jadi jangan ragu, menggunakan pupuk organik itu lebih baik. Cuma memang prosesnya agak ribet karena kita buat sendiri. Berbeda dengan pupuk pabrikan ya, yang langsung bisa kita gunakan. Tapi untuk kepentingan jangka panjang jelas lebih bagus pupuk yang kita buat sendiri atau pupuk organik. Oke, kita selesaikan pemupukannya. Ini seperti ini. Pastikan media ini poros nih, seperti ini. Jadi tidak tersumbat sehingga air mudah lepas ketika kita lakukan penyiraman. Karena jika tersumbat, media ini tidak poros dapat menyebabkan busuk akar. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan seminggu sekali. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.